Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dari yang berbeda dengan Bapak Sofi Mustafa. Alhamdulillah wa syukra nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Tanpa syukur yang harus kita ucapkan kepada Allah Ta'ala, dengan mana kita semua bisa melihat YouTube dan Bapak juga bisa mengeluarkan kata-kata atau ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita semua diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'atnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin. Berhubungan dengan akhir-akhir ini, kita sedang dilanda musibah corona. Mungkin itu adalah salah satu ujian terbesar buat diri kita, atau suatu musibah bagi orang Islam, musibah bagi orang Muslim. Tapi bukan musibah kalau Allah berikan kepada orang non Muslim. Apa itu? Itu adalah sebuah azab dari Allah. Innalillahi wa inna. Mudah-mudahan dengan musibah ini kita ditebalkan iman kita, ya, sampai hati kita, iman kita menjadi luluh, menjadi tidak beriman lagi kepada Allah Ta'ala. A'udzubillah min dzalik. Karena Allah tidak menyukai orang yang musyrik kepada Allah. Itulah termasuk dosa-dosa besar. Para hadirin siswa-siswi yang Bapak sayangi dan cintai, dengan cara apa kita untuk menghindari atau melawan corona ini? Dengan memperbaikilah kebersihan kita. Contohnya dengan berwudu. Sekarang kita harus juga membersihkan najis, ya. Karena ingat, sekarang banyak orang tidak tahu mana najis dan mana yang suci. Karena zaman sekarang mah kalau ada kata najis, pasti itu hal yang pemikirannya hal yang kurang baik. Tapi najis menurut ilmu fikih ada 3 macam. Yang pertama disebut najis mukhafafah, yaitu najis ringan, bayi laki-laki yang belum menyusui, yang belum memakan apa-apa selain air susu ibunya atau ASI. Dan membersihkannya juga gampang, dengan cara menjepratkan airnya saja. Nggak usah dibanjur, nggak usah digosok-gosok, hanya mengecretkan airnya saja. Itu cara membersihkan najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Sekarang banyak najis-najis yang itu disebut najis. Contohnya di dalam pembahasan najis mutawasitoh. Karena mutawasitoh terbagi 2, ada hukmiyah, ada ainiyah. Hukmiyah berarti najis yang tidak terlihat, seperti alkohol, air kencing, kan gak terlihat. Kita duduk di mana wae, apakah di situ ada air kencing, kan semua ketinggali. Atau ada alkohol mah ketinggali oge. Itu disebut dengan najis hukmiyah, najis yang tidak terlihat, tapi itu najis hukumnya. Yang kedua ada najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat langsung
bungkelekan. Contohnya seperti kotoran. Kotoran naon wae? Kotoran ucing atau kotoran hewan, manusia. Tapi semuanya teh adalah najis. Mau dari kubur atau dubur. Najis hukumnya. Atau ketika kita lagi menyuci pakaian, tak omat dah. Iya sekarang anak-anakku, hati-hati ketika kalian untuk menyuci pakaian. Jangan menyamakan baju atau pakaian yang dipakai untuk nyuci dan untuk ibadah. Harus terpisah. Kenapa terpisah? Takut ada najis, takut ada kecelakaan air yang ada dalam cucian. Air sabunnya dalam tubuh kita. Dan kita sedang menyuci yang najis, contohnya seperti terkena pipis atau dahdir atau lain-lainnya atau kotoran lainnya. Itu najis. Makanya hati-hati, umat. Itu bisa tidak mengesahkan ketika kita melaksanakan sholat atau ibadah. Itu najis. Cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya dengan menggosoknya aja. Menggosokkan air ke kulit atau pakaian atau baju yang terkena najis. Sampai hilang rasa, bau, dan ambenya. Itu disebut dengan najis mutawasithah. Yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang berat. Yaitu najis, maaf ya bisi bapak kasar, najis anjing, jeung babi atau jeung bagong. Itu disebutnya najis mughaladah. Apa yang keluar dari tubuh mereka, erek dari bujurna, erek dari apanya lah, matanya, hidungnya, ingus dan lain-lain, disebut najis mughaladah. Hati-hatilah. Kalau kita ada anjing yang melewat kena ke tubuh kita dan salah satunya basah, berarti kita terkena najis mughaladah. Cara membersihkannya juga sangat berat, khusus. Dengan cara apa? Dengan cara 7 air dan salah satunya menggunakan tanah. Berarti dengan cara seperti ini. Air dulu digosok-gosok sampai 7 kali. Terus tanah 1 kali, gosok-gosok. Terus air 3 kali lagi. Itulah cara membersihkan najis mughaladah. Berarti makna dari najis adalah hal yang tampak, ya, yang terlihat, yang sucinya dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Itu bisa membersihkan najis. Kumaksud apa lamun najis mustamal? Kuanawan. Ya, yang penting hilang bau rasanya itu. Namun sama teh air yang sudah dipakai atau air yang kecelakaan, yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Suci mah suci, tapi untuk bersuci. Itu air mustamal namanya. Terus apa yang membedakan dengan najis dan hadas? Nah, kalau hadas berarti cara mensucikannya dengan cara berwudu lamun hadas kecil, lamun hadas besar dengan cara mandi besar. Lamun najis mensucikannya dengan cara yang barusan teh ya, yang kumaha heula najis naon heula. Kan tadi juga kan wajib bahas. Yang pertama, najis tadi apa? Mukhafafah, mutawasithah, dan najis mughaladah. Itulah perbedaan antara najis dan hadas. Najis tampak, kalau hadas perbuatannya. Contohnya enak, sekarang ada orang yang lagi BAB, buang air besar. Berarti orang tersebut memiliki hadas dan
dikeluarkannya adalah najis. Ya, umat kita harus bersih dari hadas dan najis supaya sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkinlah cukup sekian dari Bapak. Kalau kalian kurang puas, silakan bertanya. Insya Allah Bapak akan menjawab. Cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan dari corona ya, atau non bahasa nama COVID-19 ya, atau lain dewa 19 tapi COVID-19. Mudah-mudahan kita di bulan puasa ini diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.